Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Lukas 4 ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Penjala manusia. Saudara, pernahkah saudara memiliki seorang teman yang begitu vokal, penuh dengan emosi, selalu meledak-ledak, selalu ingin tampil di depan, selalu ingin dipuji, dan selalu ingin ada di depan setiap peristiwa? Menjengkelkan, bukan? Punya teman seperti itu. Begitu juga dengan Simon Petrus. Karakter Simon Petrus yang meledak-ledak, vokal, penuh emosi, dan selalu ingin tampil di depan, kemudian membuat dia mendapatkan tugas yang baru, yaitu menguatkan saudara-saudara seimannya. Dan saudara-saudara, karakter Petrus yang seperti itu membuat Tuhan Yesus juga memberikan kepada dia tugas yang baru untuk mengabarkan Injil, memberitakan tentang Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi yang keras kepala. Karena itu saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus Kristus mati, disalibkan, kemudian bangkit dan naik ke surga, Petrus kemudian memberitakan tentang Injil, memberitakan tentang Yesus Kristus di dalam rencana Allah, di mana Yesus Kristus ditetapkan dalam rencana Allah untuk datang ke dalam dunia, menderita, mati, bangkit, dan kemudian naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang telah Dia tebus. Saudara-saudara, itulah Injil. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Dan ketika Roh Kudus turun menguasai murid-murid dan rasul-rasul, Petrus kemudian berkhotbah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang keras kepala itu. Dan saudara-saudara, khotbah dari Petrus ini atas kuasa dari Roh Kudus yang bekerja membuat orang-orang itu menjadi terharu, tersentuh hati mereka. Padahal mereka, orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang keras kepala dan juga keras hati. Orang-orang yang tegar tengkuk, yang tidak pernah mau mendengar kata-kata orang lain. Orang-orang Yahudi ini, mereka yang memeluk agama Yudaisme, mereka diajarkan bahwa keselamatan itu ditentukan lewat ketaatan mereka kepada Taurat Tuhan. Tetapi setelah mendengar khotbah dari Petrus ini, mereka menyadari bahwa ada nilai-nilai baru yang diberikan oleh Petrus kepada mereka. Ada nilai-nilai baru yang diciptakan oleh Yesus Kristus lewat kematian dan juga kebangkitannya menebus orang-orang yang berdosa. Mereka kemudian sadar bahwa nilai-nilai baru yang diajarkan oleh Simon Petrus ini membuat jiwa mereka, hati mereka menjadi terharu. Setelah hati mereka yang terharu itu, jiwa mereka yang tersentuh itu, mereka kemudian bertanya kepada Petrus, "Apa yang harus kami lakukan?" Petrus kemudian menyambut pertanyaan mereka itu dengan berkata, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, bukan sebaliknya." Saudara-saudara, mereka kemudian menyadari bahwa nilai-nilai dalam Yudaisme, nilai-nilai lama yang diajarkan dalam agama mereka adalah nilai-nilai yang salah. Dan sekarang mereka menyadari bahwa ada nilai-nilai baru yang diajarkan. Dan nilai-nilai itu adalah nilai-nilai tentang kematian, kebangkitan Kristus demi menebus orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara, setiap orang percaya diberikan satu beban tugas oleh Tuhan kepada kita, kepada saya dan saudara, untuk memberitakan tentang Injil, memberitakan tentang kedatangan Yesus Kristus, memberitakan tentang penderitaan, kematian, naik ke atas kayu salib, tetapi kemudian dia bangkit, naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang ditebusnya. Saudara, pagi ini, kalau saudara adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, sudah dibasuh oleh darah Tuhan Yesus Kristus, maka saya dan saudara juga memiliki beban tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus, sama seperti beban tugas yang diberikan kepada Simon Petrus, yaitu kita harus memberitakan Injil, memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus, memberitakan tentang penderitaan, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Injil, itulah kabar baik
yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang mungkin keras hati, orang-orang yang mungkin tegar tengkuk, agar mereka juga mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan mereka, agar mereka pun bisa diselamatkan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami belajar satu bagian dari Injil Matius, ketika Engkau memanggil murid-murid-Mu yang pertama dan memberikan tugas pelayanan yang pertama kepada Simon Petrus dan rasul-rasul yang lain untuk menjadi penjala manusia. Sebagai orang percaya Tuhan, kami juga percaya bahwa tugas yang sama juga Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi penjala manusia. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.